Ya, Farhan. Firman. Udah tidur tapi ngebung rasa turu kok. Kok sepi? Kita mulai sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar sebentar.
Baik Bapak Ibu, sesaat lagi acara akan kami mulai. Mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera bisa on cam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfotik, Bapak Mujianto Esos MSI, dan yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Sumaryono Esos, dan yang kami hormati perwakilan dari masing-masing penyelenggara event, serta Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Zoom meeting hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir di ruang daring hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita memasuki acara intinya, agar diberikan kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, acara sosialisasi ini eh, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai event yang akan diselenggarakan di Kota Blitar, yakni terkait Raker Komwil Apeksi Wilayah 4, Soekarno Coffee Fest, dan Blitar Ethnic National Carnival. Dan nanti akan dijelaskan oleh penyelenggara event yang sudah hadir. Sudah ada Mas Amrizal dari Dinas PTSP. Mungkin dari Mas Amrizal bisa bisa menyapa terlebih dahulu. Mas Amrizal, mungkin bisa on cam Mas atau on mic. Sudah hadir ya di ruang daring. Mas Amrizal, oke, barangkali sambil kita menunggu Mas Amrizal untuk on cam ya, mungkin ini sedang ke kamar mandi. Mungkin ada arahan terlebih dahulu dari Pak Kadis, dari Pak Kadis Kominfotik, Bapak. Ini soalnya Mas Amrizal menghilang, Pak. Tadi sudah bergabung ini, Pak. Mungkin ada pengantar sejenak gitu, Pak. Oh, pasis. Halo Mbak, Baik. udah Oh iya, Mbak? Mas. Tadi masih ke unmute ya. Iya, nggak bisa ini tadi Mohon maaf, mohon dibatasi maaf. buat unmute. Oke, Mas Amrizal, ini kami berikan kesempatan pertama untuk menyampaikan event terkait Soekarno Coffee Fest agar dari teman-teman yang ingin meliput acara Soekarno Coffee Fest bisa menggaungkan Soekarno Coffee Fest di medianya masing-masing. Ya, kami persilakan Mas Amrizal, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Untuk suara udah jelas ya Mbak ya? Sudah jelas. Jelas. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Amri Zalari, mewakili dari penyelenggara event Soekarno Coffee Festival 2024. Ingin sedikit memberikan gambaran mengenai kegiatan dari Soekarno Coffee Festival ini. Jadi untuk kegiatan event CFB, kalau kami menyingkatnya, ini nanti merupakan penyelenggaraan ketiga yang sebelumnya beberapa tahun kemarin sudah kami lakukan. Untuk tahun ini sendiri kita melaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 11 sampai 14, jadi mulai besok hari Kamis sampai dengan hari Minggu.
di halaman Pemkot Mohon Kota izin, Mas Blitar. Rizal, mungkin bisa disertai share screen materi bahan, barangkali sambil difoto oleh teman-teman untuk materinya. Ya, Bentar. Hmm. Oke, bisa saya lanjutkan ya Mbak ya? Nah, jadi untuk kita tahun ini, tahun 2024 merupakan penyelenggaraan ketiga dari event Soekarno Coffee Festival. Eh, Ini beberapa dokumentasi dari kita untuk SCFP di tahun pertama 2022 dan ini merupakan dokumentasi untuk di tahun 2023. Nah, sedangkan untuk tahun 2024 ini merupakan salah satu edisi khusus karena kami akan berkolaborasi dengan peserta Apexi. Jadi, eh, untuk tahun ini, tenan dari Coffee Festival akan ada dari beberapa pameran sekitar 12 kota, antara lain seperti Kota Bima, Kota Mataram, kemudian ada dari Madiun, Surabaya, Kediri, Malang, Batu. Penyelenggaraannya di halaman kantor Pemkot selama tanggal 17 sampai 14 Juli. Kemudian beberapa event yang nanti ada di dalam kegiatan Kopi Festival ini ada kompetisi kopi, pour, over, dan latte art. Kemudian ada Cafe dengan Bazar, Entertainment Stage, Creative Session, dan Visual Artwork. Ini beberapa informasi dokumentasi yang bisa disaksikan di layar mengenai kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari besok. Dan ini untuk beberapa tenan bazar yang dari Blitar Raya yang membuka stand di acara SCF 2024 nanti. Ada 25 stand kopi, kafe di Blitar Raya. Entertainment Stage ini nanti setiap malam kita juga ada beberapa hiburan musik live di panggung. Creative Season ini nanti juga ada beberapa kegiatan seperti talk show, workshop itu selama penyelenggaraan 4 hari besok. Nah, ini untuk layout kita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya kita pelaksanaan tahun ini juga di halaman Pemkot Blitar. Bisa dilihat untuk nomor 1 sampai 25 ini nanti akan diisi oleh stand dari Blitar Raya yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian untuk yang tenda warna biru itu nanti dari perwakilan masing-masing apeksi. Nah, ini beberapa kontingen kota yang bergabung pada event di tahun 2024 ini. Nanti mereka ini selain akan menampilkan khas dari menampilkan atau menjual khas dari masing-masing daerah, mereka juga akan membawa kopi khas dari masing-masing daerah. Jadi nanti nggak hanya Blitar Raya, tapi bisa menikmati rasa kopi dari masing-masing daerah. Dari Denpasar, dari Mataram, Bima, nanti bisa dicoba selama
acara berlangsung. Kemudian di tanggal 12 kita merencanakan adanya pembukaan atau grand opening. Jadi nanti juga selain ada bazar, juga ada penampilan dari beberapa perwakilan daerah untuk menampilkan, kebanyakan kalau data yang sudah masuk dari kami, mereka akan menampilkan data tarian tarian tradisional dari masing-masing daerah. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Nisa untuk gambaran untuk semuanya mengenai pelaksanaan event Soekarno Coffee Festival pada tahun 2024 ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di grup Medpan kemarin malam, bahwasannya kami sangat eh, ber sangat membutuhkan bantuan dari beberapa media partner untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan kegiatan kami nanti selama empat hari berlangsung. Jadi penawaran dari kami untuk beberapa media partner yang nanti ingin bergabung dengan kegiatan Kopi Festival, kita menawarkan beberapa kita menawarkan untuk yang pertama kita bisa memberikan ID card ID card selaku media partner untuk digunakan selama event Kopi Festival. Kemudian kita pencantuman logo dari media sosialnya, media partner di videotron yang ada di belakang panggung selama penyelenggaraan event ini. Kemudian yang terakhir adanya Adlibs atau penyebutan sebagai media partner di dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan selama 4 hari nanti. Gitu. Dan mungkin yang bisa diberikan kepada kami adalah peliputan dan pembuatan konten yang bisa diupload melalui feed ataupun feed Instagram, Story maupun TikTok dalam bentuk video, foto ataupun dalam bentuk video dan foto yang bisa diupload di masing-masing. Mungkin ada beberapa kemarin yang bilang hanya fokus memiliki media di Instagram, nah itu nggak apa-apa, salah satu saja yang dimiliki oleh masing-masing media partner. Mungkin itu saja informasi mengenai kami, penyelenggaraan event Soekarno Coffee Festival. Saya serahkan kembali ke Mbak Nisa, monggo Mbak. Atau mungkin dari beberapa media partner yang join di Zoom, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mas Rizal atas penjelasannya terkait dengan kegiatan Soekarno Coffee Fest. Tadi juga sudah disebutkan beberapa tawaran media partner ya Mas. Berarti masih dibuka ini Mas kalau barangkali dari teman-teman media ada yang berkenan menjadi media partner dari Soekarno Coffee Fest. Masih dibuka ya sampai hari ini? Masih. Jadi kita nunggu ini Mbak sebenarnya. Baik. Karena mungkin habis Zoom ini bisa kita data untuk mana saja media partner yang mau bergabung dengan kami dengan penawaran yang
kami berikan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian kita juga butuh logonya untuk pencantuman di media kami. Monggo, seperti itu, Pak. Ya, baik. Barangkali nanti teman-teman yang berminat ya, nanti ada pertanyaan bisa disampaikan setelah penjelasan Apeksi. Karena setelah penjelasan dari Soekarno Copy Paste ini, kita akan berlanjut untuk menyimak dari rangkaian event Rakor Komwil Wilayah 4 Apeksi yang sudah hadir di ruang Zoom ini ada Mbak Roshida. Halo Mbak, bisa tes video sebentar. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak. Ini masih rapat dua tempat ya Mbak ya? Iya Mbak, lari-lari Mbak. Baik, siap. Mbak, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa disampaikan ya Mbak ya, terkait bagaimana rangkaian acara Apeksi ini yang diselenggarakan dari tanggal 11 sampai tanggal 13 ya Mbak? Betul Mbak. Sudah siap materinya Mbak atau saya share screen? Atau dari Mbak Rashida? Dari sini aja Mbak ya. Mbak Rashida. Oke, silakan Mbak. Silakan. Mbak Rosida masih di mute, Mbak. Apakah sudah terlihat Mbak? Sudah. Mungkin bisa di full screen, Mbak, tampilannya, ya. Mbak. Sudah terlihat jelas, Mbak. Sudah nggak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Pak Freddy selaku Kabag Pemerintahan izin menyampaikan terkait rangkaian acara Raker Kombil 4 Apeksi ke-19 tahun 2024 di Kota Blitar. Langsung saja ya. Yang pertama untuk tema kita pada tahun ini yaitu penguatan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian di acara Raker Komwil ini nanti terbagi menjadi beberapa rangkaian giat. Yang pertama yaitu ada welcome dinner yang diampu oleh bagian umum Seda Kota Blitar. Yang kedua ada rapat kerja, yaitu rapat kerja ini sendiri yang diampu dari bagian pemerintahan. Kemudian ada city tour yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian ladies program yang diampu oleh Dinas DP3AP 2KB. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Soekarno Coffee Fest yang diampu oleh DPM PTSP. Kemudian lanjut di pelaksanaan penanaman pohon yang diampu oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup. Dan lanjut di senam tera yang diampu oleh Dinas Sosial. Kemudian yang terakhir ada pawai budaya yaitu band karnival yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Peserta Raker Komwil ini sendiri yaitu terdiri dari 13 kota, yang mana kota di seluruh Jawa Timur, Bali, NTT, dan Bali. Yang pertama ada Kota Batu, Kota Bima, Kota Blitar kita sendiri, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Mataram, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Untuk kegiatan kita yang pertama yaitu pada tanggal 11 atau besok merupakan penjemputan dan penerimaan peserta, yang mana untuk penjemputan peserta di luar Pulau Jawa nanti kita akan fasilitasi penjemputan langsung di Juanda.
Dan untuk daerah yang di Jawa Timur, kota di Jawa Timur, nanti kita akan melakukan penerimaan di Hotel Santika. Kemudian acara yang pertama yaitu welcome dinner. Besok hari Kamis 11 Juli 2024 yang berlokasi di Balai Kota Kusuma Wicitro. Yang pesertanya, yang pertama ada dari wali kota dan istri anggota Komwil atau 13 kota yang tergabung dalam Komwil 4 Apeksi beserta 5 orang pendamping. Untuk randonya sendiri, yang pertama pada pukul 7 mulai kedatangan, kemudian 7.30 nanti pembukaan oleh MC, kemudian 7.45 sambutan selamat datang oleh Wali Kota Blitar, kemudian jam 8 sambutan Ketua Umum Apeksi yaitu Wali Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan PJ Gubernur Jawa Timur. Yang selanjutnya akan dilakukan serah terima cenderamata atau pertukaran cenderamata. Kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan dan hiburan. Lanjut untuk kegiatan rapat kerjanya sendiri, itu dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 12 Juli 2024 yang berlokasi di Ballroom Hotel Santika Kota Blitar, yang mana untuk pesertanya sendiri yaitu 13 kepala daerah anggota Komwil beserta pendamping 5 orang. Untuk susunan acara, Bapak Ibu bisa lihat di paparan slide ya. Apakah perlu saya bacakan atau Boleh, silakan Bang. Lanjut aja. Lanjut. lanjut aja ya? Ya, oke. Lanjut. Nanti soalnya karena besok hari Jumat jadi terjeda oleh sholat Jumat. Setelah sholat Jumat baru kita memulai untuk acara rapat kerjanya atau sidang-sidang pleno tertentu. Nah, ini untuk acara besok itu ada 2 acara yang dilakukan bersama-sama, gimana ya? Jadwalnya bebarengan. Untuk wali kota melaksanakan rapat kerja, sedangkan Ibu Wali Kota beserta pendamping akan melakukan kegiatan city tour yang titik kumpulnya sama di Hotel Santika. Untuk city tour sendiri, lokusnya nanti yang pertama ada di Masjid Ar-Rahman, kemudian di Makam Bung Karno, kemudian berpindah ke agrowisata Belimbing Karangsari, dan kemudian ke lokus terakhir yaitu di Istana Gebang. Itu sampai pukul 11. Kemudian lanjut untuk khusus ibu-ibu ini di acara Ladies Program yang mana berlokasi di Kusumo Wicitro. Untuk acaranya nanti akan ada bazar UMKM dari ibu-ibu, kemudian dilanjutkan beberapa tampilan, ada dari tampilan tarian dari DWP Kota Blitar dan parade fashion, dan kemudian penyerahan oleh-oleh. Nah, untuk hari Jumat ini memang full ya Bapak Ibu, karena yang Bapak melakukan rapat sampai jam 4, Ibu melakukan city tour dan ladies program jam 4, dan dilanjutkan pada saat malam hari kegiatannya Mas Rizal ya, Soekarno Coffee Fest. Itu berlokasi di halaman kantor pemerintah Kota Blitar. Untuk rundown kurang lebih seperti ini ya Mas Rizal. Untuk rundown lengkapnya nanti bisa disampaikan Mas Rizal atau mungkin sudah disampaikan tadi ya. Baik, lanjut saja. Untuk hari Sabtu. Hari Sabtu nanti jam 6 pagi kita melakukan senam tera yang lokasinya ada di Taman Kehati. Diikuti oleh wali kota beserta 4 pendamping serta lansia sekota Blitar yang kurang lebih jumlahnya kemarin terkonfirmasi 700-an. Setelah melakukan senam tera, akan dilanjutkan dengan penanaman pohon di satu lokasi tersebut sampai pukul 8.15.
Selanjutnya, untuk peserta akan bergeser persiapan melakukan pelaksanaan band karnival, yang mana lokasinya start di depan DPRD dan finish di Toko Ijo. Baik, cukup Mbak untuk rangkaian raker kombilnya. Baik, terima kasih Mbak Rosida atas penjelasannya. Dan ini sambil menunggu untuk acara puncaknya di Blitar Ethnic National Carnival, karena dari penyelenggara belum bisa bergabung, masih perjalanan ya. Oke. Barangkali dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa raise hand. Nanti kita bukakan untuk mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait publikasi atau acara hari ini. Baik, terima kasih Mas Irfan ya. Halo, Ya, silakan Mas Irfan. ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang pertama, saya pengen menyampaikan terima kasih sudah diundang untuk ikut rapat Zoom setelah 3 kali pelaksanaan band karnival ya. Terima kasih banyak. Kemudian yang pengen saya tanyakan tadi dalam pelaksanaan Soekarno Coffee Festival adalah, sebelumnya sorry, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Irfan. Saya pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang bertugas di wilayah Blitar, Kota Kabupaten, Tulungagung, dan Trenggalek. Saya lanjut ya, yang mau saya tanyakan yang pertama yaitu apakah dalam peliputan nanti, kebetulan kami kan wartawan foto Mbak, sehingga apakah ada spot-spot tertentu nantinya yang disiapkan di mana kami bisa mengambil gambar dengan leluasa, karena pengalaman dari kegiatan sebelumnya kami cukup kesulitan untuk mengambil gambar ya. Bahkan pada saat pelaksanaan band karnival sebelumnya kalau nggak salah, kami juga kurang, entah kami yang kurang sosialisasi, entah dari pelaksana yang tidak mensosialisasikan, sehingga kami tidak bisa melakukan peliputan pada saat kegiatan band karnival itu terkait dengan band karnival. Kemudian yang kedua terkait Soekarno Festival tadi yang disampaikan oleh Mas siapa tadi dari Mas Amrizal ya dari DPMP TSP. Apakah kalau tidak media partner kemudian teman-teman dari media massa ya, saya sampaikan dari media massa atau teman-teman jurnalis, karena tadi agak jumbo juga ketika menyampaikan tentang media partner, karena yang perlu digarisbawahi Pak, sesuai dengan pengertiannya, sebenarnya media partner itu adalah perlibatan perusahaan media Pak. Jadi tidak hanya bukan berbicara media sosial, tapi perusahaan media yang dimana punya badan hukum terkait dengan pemberitaan, kemudian diatur oleh Dewan Pers dan banyak aturan lainnya yang kita semua bisa browsing. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya, apakah ketika tidak menjadi media partner kemudian teman-teman tidak bisa diberikan ID card atau mungkin diberikan keleluasaan dalam melakukan peliputan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Tadi kan belum dijelaskan oleh Mas Amrizal. Itu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman nanti mau misalkan mencari data atau misalkan mencari konfirmasi atau mewawancarai, siapa kira-kira nanti yang bisa ditemuin atau narsumnya, sehingga teman-teman wartawan dalam nanti mencari informasi atau mengkonfirmasi terkait beberapa hal terkait peliputan itu bisa tahu langsung ke mana larinya, atau istilahnya untuk konfirmasinya kemana, supaya tidak saling lempar, dan juga informasi itu yang tersajikan nantinya dalam pemberitaan itu memang benar-benar sesuai dengan
kode etik jurnalistik atau kode perilaku ya, sesuai dengan yang ini oleh Dewan Pers, cover both side dan sebagainya. Eh, itu terkait, dan juga harapan saya sih sebenarnya pelaksanaan BEN ini bisa ada kayak media center lah, sehingga kadang teman-teman yang terlambat melakukan registrasi kemudian tidak bisa melakukan peliputan, nah itu bisa difasilitasi, karena ya itu tadi saya sendiri pernah mengalami soalnya. Mungkin saya yang tidak tahu, atau saya yang kurang kurang koordinasi, atau saya yang atau pelaksana yang tidak bersosialisasi. Nah, ini kan kami tidak tahu. Yang dulu pernah saya akhirnya nggak jadi liputan, saya pulang karena saya memang ternyata ID card pers saya tidak diterima oleh panitia. Nah, itu saya juga kaget tuh dulu itu. Mudah-mudahan pelaksanaan yang ini bisa benar-benar terpublikasi, karena sekali lagi eh, mudah-mudahan pemerintah Kota Blitar sangat aware ya sama teman-teman eh, media, sehingga dalam melakukan publikasi kami bisa mendapat kemudahan dalam mengakses informasi maupun melakukan konfirmasi. Kira-kira kalau saya seperti itu, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya beberapa ada yang terkait band karnival ya Mas ya. Untuk band karnival nanti mungkin dijawab setelah nanti ada penjelasan dari pihak penyelenggara ya. Ini sedang akan bergabung dengan bersama kita di ruang daring. Untuk sementara mungkin pertanyaan terkait publikasi atau ID card dokumentasi atau peliputan di Soekarno Coffee Fest mungkin bisa terlebih dahulu dijawab karena di sini sudah ada Mas Amrizal. Monggo Mas Amrizal bisa dibantu ini untuk pertanyaan dari Mas Irfan. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Irfan. Jadi sebelumnya saya tadi agak menjelaskan lebih tertuju ke media partner ya sebenarnya. Soalnya ada beberapa poin kita juga masih membuka media partner tadi. Untuk mengenai media massa, kalau ingin melakukan peliputan di dalam Soekarno Coffee Festival, kita bebaskan Pak. Bisa untuk masuk tanpa harus memakai ID card media partner. Untuk liputan silakan. Kemudian nanti semisal kalau ingin mengambil data atau mewawancarai, kita bisa menemui Kepala Dinas dari DPM PTSP selaku pengampu dari kegiatan Soekarno Coffee Festival ini. Jadi nanti cukup mungkin menunjukkan kartu persnya aja, nanti kita arahkan. Di situ kan ada beberapa panitia, mungkin nanti bisa tanya, kita ingin mewawancarai mengenai penyelenggaraan acara, nanti kita arahkan yang di lokasi saat itu siapa yang review untuk diwawancarai mengenai kegiatan. Seperti itu, Pak. Baik, seperti itu Mas Irfan. Mungkin untuk Soekarno Coffee Fest ada pertanyaan lagi. Kalau untuk band karnival nanti setelah ini ya Mas ya. Kita akan jelaskan. Ada pertanyaan Ya, ya. terima kasih sudah dijelaskan terkait dengan peliputan. Insya Allah nanti kami sampaikan ke teman-teman untuk terkait dengan mau konfirmasi ke siapa, ke siapa. Nah, terima kasih banyak. Mungkin sedikit masukan tadi ya, Mas Amrizal, terkait dengan media partner tadi, mungkin bisa diperjelas garisnya ya, bahwa media partner itu, karena gini, saya takutnya kita gagal paham terkait membedakan dengan media sosial dengan media massa atau media mainstream ya, sehingga dalam melakukan media partner itu kan, kalau dengan setahu saya yang saya pernah jalanin itu, kalau dengan perusahaan media itu tentunya kan akan ada penawaran yang masuk ke kantor redaksi atau mungkin ke kantornya masing-masing ya, sehingga bisa dikomunikasikan bagaimana untuk menjalin kerjasama pemberitaan. Kalau dengan media sosial, saya rasa media sosial kan personal ya, bukan atas nama perusahaan, atau tidak perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk anunya. Gitu aja Mas. Sedikit terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Mas Arif. Mute. Ya, baik, terima kasih Mas Irfan atas sarannya juga. Terima kasih juga nanti berkenan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media yang lainnya berkaitan dengan ya, event yang akan diselenggarakan di Kota Blitar. Untuk dari Mas Amdisal ada tambahan atau sudah cukup? Sepertinya cukup, Pak. Gimana? Sudah cukup? Ya, sepertinya cukup untuk. Baik. Eh, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kita buka untuk satu orang penanya karena selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk Blitar Ethnic National Carnival. Ada yang bertanya lagi untuk satu orang penanya? Oke, baik tidak ada. Selanjutnya Bapak Ibu sudah hadir di ruang daring kita. Ada Bapak Heri dari Kepala Bidang Ekraf yang akan mensosialisasikan terkait event Blitar Ethnic National Carnival. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilakan. Wes, Pak Irfan Gembul, sahabatku. Antara ulah jangan. Oke, monggo Bapak Heri bisa disampaikan ini gambaran tentang Blitar Ethnic National Carnival. Sepertinya ya sudah ditunggu-tunggu ya, karena puncak acaranya di tanggal 13 nih. Ya, silakan Pak, bisa disampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Secara umum band karnival ini adalah yang ketiga, maka disebut third band karnival. Band karnival kali ini kita mengusung tema Blitar Keren, Awesome Indonesia, di mana di dalamnya dalam kegiatan yang sama itu juga berlangsung dua kegiatan berikutnya, yaitu salah satunya adalah City Tour. Kresek Sebentar, nggih. ada kap wi, sing kadang sini loro, kadang siji lho, kayak kresek kita podi wi lho. Itu dalam paling mungkin. Ini dalam Jadi dilaksanakan tanggal 13, tetapi kita hari ini sudah mulai pasang barikade di beberapa titik, juga melaksanakan technical meeting. Jadi mohon maaf kalau terlambat ini tadi. Ada 3 rapat bareng. Satu di Bakesbang yang hubungannya dengan pos keamanan. Yang kedua ada technical meeting yang ada di Sasana Praja, dan hari ini Zoom meeting. Ini kontennya sama, ya ini band karnival. Tetapi perlu diperhatikan bersama bahwa tidak hanya band karnival, tetapi momentum band karnival ini juga beririsan dengan Apeksi dan beririsan dengan penyelenggaraan Kopi Fest yang sama-sama berusia 3 tahun. Lucu-lucu nih, Mbak Nesa. Ya. Di dalam band karnival kali ini, ya mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang sedikit membedakan adalah adanya beberapa titik foto booth atau 3, jumlahnya mungkin 3, yang dipastikan 3, di mana nanti sponsorship semuanya akan mendapatkan benefit atas sumbangsih untuk kegiatan band karnival yang kami pajang melalui foto booth dan nantinya ada di flyer. Yang kedua adalah di dalam band karnival kali ini kita akan menyediakan sertifikat. Sertifikat tidak hanya untuk pemenang, tetapi nantinya juga ada sertifikat untuk sponsorship, mitra kerja, dan kami harapkan nanti kalau dari teman-teman media, supaya kita menggairahkan media di Kota Blitar, nanti dari Kominfo berkenan nanti
kami diberikan semacam apa ya? Oh ini loh Pak yang aktif atau yang bagaimana? Nanti akan kami sediakan sertifikat dan Mbak Nisa sudah menyiapkan souvenirnya. Kapan Bu ya? Enggak sertifikat, tapi insya Allah nanti ojo kaget Mbak di sini guyonan Mbak. Tapi guyon youtuber loh Pak, ini Pak, Mbak mana kan youtuber loh. Supaya apa? Kita mulai membiasakan dan mulai menjadikan media ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan event, terutama yang berhubungan dengan kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Sudah saatnya kita memasuki era digital, apa yang pernah disampaikan oleh Kominfo, Blitar ada di genggaman, ini sudah saatnya merealisasikannya dalam bentuk sinergitas, dalam bentuk apresiasi, dan dalam bentuk bagaimana melembagakan ini sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Akhir kata, band Karnival bukan milik satu OPD atau Dinas Kebudayaan Pariwisata, bukan milik pemerintah Kota Blitar, tetapi ini adalah milik kita bersama. Maka tagline yang kita pergunakan adalah Our Event Always Missed, atau mudah-mudahan event-event yang ada di Kota Blitar ini menjadi event bersama yang ngangeni. Selebihnya nanti kita dialog, kita diskusi, dan kami mohon terus dikawal supaya ada check and balance. Saya kira itu Mbak Nisa. Nanti terlalu panjang, ini sudah jam 4. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Itu gimana saja? Idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik penjelasannya dan candaannya. Baik, baik Bapak Ibu, setelah kita dengarkan. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar paparan dari Pak Heri tadi terkait event Blitar Ethnic National Carnival, tadi yang ditunggu-tunggu mungkin yang banyak kita tanyakan ya terkait bagaimana prosedur publikasi dan dokumentasi selama acara ya waktu peliputan. Selanjutnya kami persilakan dari Pak Kadis Kominfotik untuk menyampaikan terkait ketentuan publikasi maupun dokumentasi di acara National Carnival. Waktu dan silakan Pak Kadis. Saya ada. Cek, kedengaran nggak ini? Kedengaran Pak. Kedengaran? Oke, Kedengaran. terima kasih. Pak Kadis yang Bismillahirrahmanirrahim. share screen ya Pak. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada seluruh warahmatullahi wabarakatuh. narasumber, kepada moderator, kepada seluruh peserta rapat sore hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat salam mari kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama terima kasih atas keikutsertaan pada sore hari ini, walaupun kalau dibilang Mbak Nisa itu sangat mendadak sekali. Sat-sat, waduh banget, pokoknya selesai. Ya, makasih. Ya, mohon maaf karena memang semuanya diburu waktu dan diburu kesempatan yang memang terus berkejaran. Berkaitan dengan beberapa hal yang sudah disampaikan narasumber tadi, prinsipnya adalah pertama bahwa seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari bagian Tapem, rangkaian tahun ini semua dihubungkan dengan Apeksi, di mana di dalam Apeksi ada beberapa kegiatan yang terdiri dari Coffee Fest dan Band Karnival sendiri. Cuman Band Karnival dan Coffee Fest adalah kegiatan yang kita senakan rutin yang saat ini sudah ketiga kalinya. Peliputan di acara Apeksi itu secara umum tidak ada ketentuan, tapi mengikuti prosedur di dalam penyampaian informasi yang ada. Artinya apa? Siapapun yang akan meliput pada kegiatan-kegiatan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi akan dipersilakan. Jadi tidak kalau di Apeksi tidak ada media partner yang akan mensukseskan kegiatan ini, enggak. Tapi siapa saja semua. Monggo. Karena ini menyangkut hampir dari 10 daerah yang hadir di Kota Blitar,
dengan juga disertai beberapa pejabat-pejabat publik yang hadir di sini. Saya kira itu momen yang terbaik untuk menggali informasi, apakah berkaitan seputar apeksi atau mungkin juga yang menarik sekitar politik di masing-masing daerah mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya ranah apeksi itu adalah ranah umum yang siapa saja bisa menyampaikan. Apakah media massa, apakah media sosial, apakah kelompok informasi masyarakat, apa teman-teman dari medsos, pegiat-pegiat medsos, influencer dan sebagainya itu tidak ada masalah. Hanya rangkaiannya sudah disampaikan tadi. Dan mau ngambil di kesempatan yang mana silahkan, gitu ya. Cuman ya saya harapkan di dalam pelaksanaan setidak-tidaknya ya karena ini menyangkut nama baik Kota Blitar juga ya kita harus tertib di dalam pelaksanaan. Tapi saya yakin itu semuanya pasti akan dilaksanakan secara tertib. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kaitannya Soekarno Fest tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari BTSP. Yang intinya saya semacam tadi yang disampaikan media partner adalah kalau pengen dari mungkin barangkali brandnya mau dimasukkan dalam apa di dalam media, didokumentasikan, ditampilkan itu monggo. Tapi yakin bagi media-media yang apa yang mainstream dan sebagainya hal-hal kayak gitu sudah nggak diperlukan lagi karena tanpa Diana sudah terkenal kan gitu. Tapi bagi teman-teman influencer dan lainnya, ini kesempatan baik karena yang hadir tidak hanya dari kota ya, yang hadir ada 10 kota tadi, 10 kota baik di Jawa Timur, di Bali, di NTT, di NTB. Ini saya kira ketika itu nanti juga kedengaran dari daerah-daerah sana juga saya kira nggak apa. Itu yang dari sana. Yang terakhir kegiatan band karnival ya mohon maaf kalau tahun-tahun kemarin ada beberapa kekurangan ya karena semuanya itu pasti disebabkan karena bisa jadi karena publikasi kurang bisa jadi kan tapi setidak-tidaknya memang setiap tahun kita sudah melakukan seperti ini artinya di dalam publikasi awal kita memberikan penjelasan kepada teman-teman dan kita berikan link untuk mendaftar dan sebagainya itu di kandung masjid adalah pertama kita akan melihat sejauh mana teman-teman yang akan meliput ini juga dilihat dari tempatnya nanti seperti apa sehingga pada waktu itu kita buat beberapa tempat tidak hanya di pemberangkatan tapi juga di tempat yang lain spot-spot fotonya karena memang melihat jumlah antusias yang akan meliput. Nah, pada tahun ini memang kemarin saya sudah minta kepada panitia, mudah-mudahan Mas Adit ada ini ya, bahwasanya di dalam peliputan tetap kita utamakan untuk melakukan pendaftaran media, pendaftaran dalam rangka tertib acara, maka silakan linknya unduh gratis kok nggak ada pembayaran dan nanti ID card pertama bisa diambil di kantor Dinas Kominfo. Kalau nggak sempat ngambil di Dinas Kominfo, nanti akan saya tegaskan teman-teman bidang IKP standby di tempat lokasi. Dan lokasinya di mana ya nanti akan kita tentukan. Sebenarnya media centernya kita berada di sebelah selatan, di depannya Telkom di sana tempat kita ngumpulnya kan gitu. Tapi karena tokoh-tokoh politik berada di utara, kadang-kadang teman-teman media massa banyak yang di sebelah utara. Nah, untuk mengantisipasi itu, kemarin sudah kita coba komunikasi dengan panitia agar selama acara seremoni, belum pelaksanaan band karnival, ini di dalam peliputannya ada beberapa yang bisa dilakukan. Artinya sama seperti ketika mengambil foto para apa siapa nanti yang buka dan sebagainya kami mohon nanti bisa masuk ke dalam di pas di depannya panggung karena kalau di samping nanti hasilnya juga nggak baik itu sudah kita komunikasikan dan setelah acara baru ketika pemberangkatan band karnival barangkali itu nanti akan dilakukan di beberapa di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ada beberapa lagi wawancara, doorstop dan sebagainya sebenarnya kita upayakan di sebelah utara tempatnya khususnya biasanya ini untuk teman-teman media massa ini kalau media sosial ya lebih banyak ke acara band karnivalnya tapi kalau media massa mungkin kalau peliputan mungkin ini di waktu ini pelaksanaannya di utara nanti
mohon izin ketika sudah pelaksanaan band karnival dilakukan, maka teman-teman media ini ya nanti ngambil dokumentasinya ada di selatan yang sudah kita buatkan, dan nanti kita harapkan sekali lagi kepada panitia agar diberi kesempatan sampai pada depannya pintu Telkom yang barat. Jadi nanti berada di pinggir-pinggir sampai ini. Jadi nggak hanya di pojok satu itu, tapi sampai ke barat. Moga-moga upaya saya nanti clear dengan teman-teman panitia karena kemarin kan gitu. Nah, terus lanjut. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, terus kalau ada media ataupun siapapun yang pengen meliput belum terdaftar piye gitu. Nah, masih kita beri kesempatan. Jadi tetap pada waktu pelaksanaan datang di sana, silakan nanti ya minimal registrasi di sana. Kalau registrasi saya kira nggak membutuhkan waktu 2 menit, 3 menit. Nanti langsung diberikan ID card oleh teman-teman di di sana. Jadi nanti ada petugas yang akan berada di sebelah utara maupun di sisi selatan. Sebenarnya letak media sebenarnya di sebelah selatan ya. Selatan itu berarti timurnya Telkom sana itu masuknya. Tapi bisa jadi kalau lupa aku sudah terlanjur dari utara, piye. Nah, di sana nanti bisa kita tempatkan teman-teman. Nah, CP, kontak person yang penting nanti. CP-nya nanti siapa? Mbak Nisa ya CP-nya. CP untuk di dalam pendaftaran ataupun peliputan ini nanti ada kontak personnya. Silakan kontak ke yang bersangkutan. Pak, aku sudah belum terdaftar ki, Mbak. Aku pengen ini lah. Itu nanti itu. Nah, nanti Mbak Nisa akan, oh yang silakan berada di mana tempatnya itu yang akan mengarahkan gitu ya. Nah, sebenarnya kami pun dari pihak panitia yang kebetulan diberikan mandat untuk meliput, baik dokumentasi, foto, video, itu sudah juga memberikan space nantinya. Kalau pengen, kita sudah nggak usah pusing-pusing ngambil, nanti minta dari apalagi kalau kameranya hanya berupa misalnya pakai HP gitu ya, pakainya pakai HP. Cukup kita sudah menyediakan di ruang di https sis.id/. Garis miring dokumentasi 3 RD Ben Karnival. Wah, panjang bentar namanya ini. Ada 2 alternatif Mbak Nisa. Nanti ini buatkan QR code. QR code terus ditempel ya. QR code ditempel di utara maupun di selatan. Mau dapat informasi dokumentasi silakan scan QR code ini. Nanti gitu ya. Nanti ditambahi QR code sehingga teman-teman nggak bingung nyarinya. Ditempelkan di misalnya ya minta izin ke Dewan di Sekwan, saya nempel ini. Nah, sehingga yang di tempat-tempat yang mudah dilihat. Mungkin tidak di sini aja, mungkin di beberapa titik yang lain silakan itu nanti operasi sebelum pelaksanaan dikasih tempel-tempel ini, nanti bisa silakan download dokumentasinya di tempat-tempat ini gitu ya. Nah ini tentunya kami berharap di dalam peliputan ini karena yakin dampak apeksi dirangkai dengan Coffee Fest sama band Karnival itu bagi masyarakat utamanya. Bagi masyarakat itu sangat besar. Jadi perputaran uang saja di Coffee Fest kemarin hampir berapa miliar ya? Hampir itu sudah besar itu di Coffee Fest ini. Nah, kalau di band Karnival ini dari segi para penari dan sebagainya itu juga banyak. Namun di luar itu ternyata para pedagang-pedagang itu juga menerima imbasnya. Bahkan yang paling paling sangat kita rasakan itu mungkin sampai dengan hari ini hotel-hotel tingkat hunian bahkan sampai red door itu mungkin sudah nggak ada, habis semuanya ini. Nah inilah dampak yang kita lakukan itu ketika kita mengundang dari luar daerah datang ke sini, salah satunya itu ketika hotel, restoran dan lain-lain itu full book atau penuh, maka secara nggak langsung ada dampak ekonomi yang terjadi. Mereka hotelnya dapat, terus yang lainnya bahkan mungkin arah pedagang-pedagang di sekitar hotel pun juga akan senang dengan adanya kegiatan yang dilakukan kita ini. Nah ini sebenarnya peningkatan ekonomi masyarakat itu nggak terlihat secara langsung, tapi itu ada. Maka dari itu kami berharap di dalam kegiatan semua ini agar berlangsung sukses dan tentunya yang paling pokok lagi ini
kami juga minta bantuan dari teman-teman sekalian di dalam untuk menghimbau kepada masyarakat di dalam menonton misalnya. Itu terkadang mereka itu membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling pokok sering kita hadapi, walaupun nanti juga sudah kita apa? Kita sampaikan apa iklannya layanan masyarakat agar selesai acara ini tetap menjaga kebersihan. Tapi moga-moga aja ini berhasil. Kalau nggak berhasil ya biasanya teman-teman DLH sudah gercep ini. Begitu acara selesai mereka sudah ada pasukan langsung menyapu dan mulai dari awal sampai finish. Tapi kalau ini dari awal sudah bersih, insya Allah kita akan melihat dilihat daerah lain. Oh, Blitar seperti ini ya. Ini harapan kami itu ya. Loh kok hilang? Hilang ya? Arah mau membaca sedikit hilang. Ayo ditampilkan lagi. Belum finish tadi itu. Nah, nah ini harapan kami di dalam rangkaian event ini semuanya kita berharap sosial ini juga nanti akan dilihat di YouTube dari teman-teman yang tidak tahu ini nggak tahu loh saya nggak tahu aturan dan sebagainya ya tetap nanti kita sampaikan monggo bisa dilihat di apa di YouTube ataupun nanti link-link yang sudah dibagikan ini silakan di-share ke mana saja. Kita tidak menutup kemungkinan peliputan itu di dalam peliputan kegiatan band karnival ini terbatas pada media partner ya sampai saya kan media partner yang ada di dalam kegiatan ini nah, kalau kemarin itu dimanfaatkan atau digunakan akan kita tampilkan di dalam booth ataupun di dalam tempat-tempat yang ada sehingga akan tampil di sana. Ini tidak ada batas siapapun boleh meliput kegiatan ini tidak ada larangan. Hanya kita mencoba menata di dalam khususnya di area pemberangkatan. Pertama, ketika kegiatan ini agar steril. Nah, kenapa kita melakukan itu? Ini hubungan erat dengan keberlanjutan kegiatan kita agar ke depan kegiatan kita nanti akan diakui oleh pemerintah pusat melalui kegiatan KEN ini dengan harapan begitu ketika ini sudah diakui menjadi agenda resmi KEN itu setidak-tidaknya nanti akan meningkatkan meningkatkan status dari kegiatan band karnival itu sendiri dan tentunya harapan kami ketika sudah terus naik status ya peserta pun nanti akan dari daerah-daerah lain mungkin akan tidak secara nggak langsung akan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, maka dampak itulah yang akan kita harapkan sehingga kembali datang ke Kota Blitar. Banyak masyarakat datang ke Kota, luar kota datang ke Kota Blitar. Itu salah satu agenda yang ingin kita harapkan. Itu mungkin Mbak Nisa beberapa hal, poin-poin yang kami sampaikan. Prinsip siapapun boleh meliput, ya, jadi tidak ada batasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, kenapa perlu di-share untuk layoutnya acara band karnival? Barangkali bagi yang belum pernah meliput di Ya, band boleh. kemarin. Silakan. Oh, gambarnya Pak Kabit ketok muncul. Pak Kabit ketok wajah ketok wajah itu kayak kayak Jin and Jun. Kalah mandi harus Suragani. Semoga Pak Kadis layoutnya sampun tampil. Cowok pentas ya wes, gak apa. Oke. Jadi Kecil ya Bapak Pak Ibu ya? sekalian, sebenarnya oke gak apa. Sebenarnya ketika pada waktu acara Jalan Jenderal Sudirman, saya tahu jangan di situ dulu. Jangan kelihatan kabeh semua sih. Jalan Jenderal Sudirman itu sebenarnya ditutup dan itu yang bisa masuk sebenarnya tamu sama dari peserta, berarti datang ke sana. Tapi kadang-kadang teman-teman juga bisa masuk. Nah.
Nah, pernah kayak kemarin kalau nggak salah Mas Irfan itu dicegat di sana, Ganto masuk, Ganto masuk, pakai kartu A, Ganto masuk. Nah, nanti akan kita coba. Sebenarnya intinya hal-hal kayak ginilah yang akan kita hindari ketika kita sudah mempunyai kartu identitas gitu ya. Nah, nanti saya tak komunikasi Pak Kabit, nanti komunikasi dengan teman-teman penjaga penjaga ya, penjaga di beberapa tempat ya. Jadi yang berarti di sub sama teman-teman Satpol PP. Nah, khusus khusus bagi teman-teman media massa yang kira-kira tidak mempunyai yang kira-kira belum mendaftarkan diri di data ini dan mereka menunjukkan kartu identitas apa persnya, maka monggo nanti bisa diizinkan untuk masuk gitu ya. Jadi tolong nanti sampaikan kepada Disub sama Satpol PP bagi teman-teman media massa khususnya yang belum mendaftar misalnya karena nggak tahu atau yang setahun dan hal, maka mohon bisa yang penting menunjukkan kartu identitas persnya, silakan nanti bisa bisa diizinkan untuk masuk. Nah yang lain bagaimana? Ya jenengan kan kalau yang lain nggak punya kartu pers, adanya kartu anggota Kim misalnya yang mau izin yang terpaksa harus mendaftar lebih dahulu gitu. Atau barangkali Mbak Nisa memungkinkan kalau memungkinkan kalau apa kartu apa anggotanya di-download misalnya itu. Misal ini barangkali memungkinkan. Jadi setelah mendaftar seret dia kartu kartu identitasnya silakan di-download. Misal ini hanya misal aja. Kalau nggak sempat ya monggo nanti dalam bentuk cetak gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya tamu-tamu VIP silakan dibesarkan yang di DPRD itu. Besarkan di DPRD. Plus di Zoom. Oh, wajahnya Pak Kabit nih. Banget ya ini wongnya. Yang di DPRD. Nah, terus geser. Terus. Oke. Nah, nanti tamu-tamu VIP itu berada di depan eh, DPRD itu panggung di situ. Termasuk mungkin tamu yang lain, tapi yang jelas mulai bupati, wali kota yang hadir atau sekda atau yang mewakili itu akan hadir di situ. Maka mereka akan tentunya masuknya di DPRD di sana. Nah, itu tempat duduknya mereka di sana dan beberapa mungkin dari teman-teman dewan dan sebagainya juga di sana. Cuman tempat duduk itu terbatas dan info kemarin bahwa itu ditutup oleh panitia jalannya. Sehingga inilah yang nanti tentunya teman-teman saya berharap ketika meliput di tempat, kan karena base-nya media nanti di Telkom, kita sudah dapat izin di Telkom di tempat pojok itu jadi diizinkan ke kita. Nanti disediakan WiFi ya, Pak Kabit di sana coba disediakan WiFi gratisnya sehingga untuk mau menyampaikan lebih mudah. Terus di situ, nah di panggung itulah nanti di situ ada pojok nanti ada tempat media, peliput, foto, video, dan nanti saya berharap di depannya panggung penonton itu masih ada satu panggung penonton itu rencananya digunakan oleh para tamu delegasi yang eselon 2 rencananya. Nah, di situ depannya kemarin saya minta space kosong sekitar 1 atau 2 meter sebelum pagar itu biar bisa digunakan untuk liputan teman-teman. Jadi sepanjang itu sampai mendekati pintu masuk keluarnya Telkom itu bisa digunakan teman-teman semuanya. Nah itu. Terus yang selanjutnya eh, pintu keluar pintu masuknya info dari panitia kemarin kalau dari DPRD mau ke Telkom maka melewati belakang panggung. Nah, melewati belakang panggung. Itu info kemarin yang kami dapatkan. Sehingga tidak melewati nyebrang jalan dari Dewan gitu. Jadi melewati situ rencananya kemarin sedemikian rupa. Itu yang dapat gambarnya. Loh, itu sebenarnya tempat pemberangkatannya ya. Mungkin tidak ada tampilan. Sebenarnya di beberapa titik yang lain, mulai dari BRI, Blitos, kantor kota, sampai finishnya rencana di Hotel Tugu.
itu mereka juga wajibkan untuk tampil juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tampilnya itu tidak di pemberangkatan saja, tapi tidak dia nih. Terus selanjutnya, nah Pak, saya berasal dari OPD mau meliput teman-teman kami yang ikut atau dari OPD kami. Satu, yang jelas teman-teman tidak akan diizinkan masuk di tempat pemberangkatan sana. Di tengah jalan itu nggak diizinkan. Sehingga ngambilnya ya dari samping. Nah, terus kalau terus mengikuti, sehingga saya ada 2 orang yang menjadi apa ya, official gitu ya. Barangkali itu yang ditugaskan official nanti. Cuman memang kalau sudah di tempat jalan ke barat itu barangkali nanti lihat situasi dan kondisi. Tapi secara umum sebenarnya yang paling steril adalah ketika berada di karpetnya itu sampai ini tuh ya tidak ada teman-teman masuk di jalan karena itu nanti apa akan syuting di live-nya sehingga kalau ada di luar penonton, di luar pemain atau peserta terlihat misalnya foto, video dan sebagainya akan terlihat tahu. Memang kemarin ada informasi sama saya masih saya clearkan, ada satu space yang digunakan untuk panitia atau dokumentasi yang nantinya yang itu yang digunakan untuk bisa diambil atau di-download di tautan yang sudah kami berikan. Itu masih kita pastikan katanya berada di depan SMP 1, ini clearnya bagaimana. Di samping kami juga mendokumentasikan secara umum. Itu jadi ada 1, 2, 3, 5 titik. Nah, coba ke barat, ke barat. Nah, itu di Blitos, ada di Blitos. Terus habis itu di Jalan Merdeka, dari depan Pemkot, di depan Pemkot, terus akhirnya finish. Nah, finishnya seharusnya ini yang di Hotel Tugu itu yang terakhir itu ya, infonya kemarin. Jadi, nah itu di berada ada. Tapi setidaknya gambarannya semacam ini yang akan dilakukan eh, teman-teman semuanya. Ya. Wih, penampilan keduanya di BRI, Pak. Penampilan tiga. Sebenarnya di tempat-tempat Blitos BRI itu ada space waktu kalau nggak salah kemarin ada beberapa penampilan yang disampaikan waktu jalan. Oke, saya kira itu. Itu Mbak Nis ya. Ada yang mau tambahan lagi? Cukup, Mbak Nisa? Yes, cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi untuk pertanyaan dari Mas Irfan di awal sudah terjawab ya Mas ya untuk lokasi media dan bagaimana nanti publikasi dokumentasi selama di acara Blitar Acne National Carnival. Nah, Baik, poin silakan. pentingnya Mbak Nisa, poin Ya. pentingnya nanti Pak komunikasi dengan Disub sama Satobi. Selama teman-teman media massa membawa kartu identitas pers ya, kartu identitas pers, mohon untuk diizinkan untuk tetap lewat ya, gitu ya. Siap. Ya. Poin Siap, pentingnya Pak. di sana komunikasi dengan khususnya Ya. ketika perempatan ketika sudah ditutup jalan ditutup, lah ini biasanya terlambat datang, entah tadi malam lihat copy paste gitu ya. Nah ya udahlah biar pokoknya bawa kartu pas ya. Kalau nggak bawa ngaku-ngaku ya mungkin kami nggak bisa memberikan anu. Lupa aku kenal karo Pak Mujianto loh gini. Lah gak bawa kartu identitas ya repot. Ya, saya kira itu aja. Ya, terima kasih tambahannya Pak Muji. Ini dari Mas Dimas ID Media. Silakan Mas. Ya, Silakan. Silakan bisa di unmute dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, mohon izin saya Dimas Muhammad Taufik dari ID Media. Terkait band karnival, Pak, mungkin ini sedikit masukan karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Kebetulan kami di hire di beberapa OPD itu untuk mengikuti kegiatan waktu kirapnya, Pak. Jadi mulai dari apa namanya? Dari pembukaan sampai peserta
berangkat. Nah, di beberapa titik itu, Pak, kami mengalami beberapa kendala, terutama ketika kami sudah berada di dalam area media yang di sebelah timur Telkom dan sebelah barat Telkom. Di situ kan ada beberapa rekan-rekan penjaga, Bapak. Kami sudah menggunakan ID card, cuma kami tetap di stop untuk tidak mengikuti rombongan kirap, Bapak. Gimana itu nanti kami justru akan mendapatkan apa ya, kendala karena kami di hire untuk mengikuti setiap penampilan di tiap-tiap titik. Seperti itu, Bapak. Jadi mungkin eh, masukannya mungkin ada ID card khusus mungkin yang diberikan sebagai tim instansi yang di-hire untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas Dimas. Untuk dari jenengan berapa OPD yang mau di-handle? 2, Bapak. Kedua ya. Jadi Iya. gini, tapi jenengan timnya banyak. 4. Oh, 4 tim. Jadi gini, mungkin ya salah satu alternatif yang di pemberangkatan tetap berada di posisi media, apa posisi yang sudah ditentukan di waktu di pemberangkatan ya. Nah, yang berjalan silakan komunikasi dengan perangkat daerah tersebut untuk menjadi official, ya, untuk menjadi official. Nanti official itu ada pakaiannya khusus dan hanya satu kelompok hanya 2 orang official itu. Ya, hanya untuk official ya tetap manut nanti ketika masuknya mulai kapan, di mana itu memang manut aturan panitia. Tapi selama di pemberangkatan ya official kira-kira nggak boleh ngikut dari belakang biasanya. Nah, maka saran saya silakan untuk timnya itu menjadi official. Jadi kalau sudah menjadi official dia akan ngikut di dalam kegiatan band karnival itu ya. Jadi saran saya gitu, karena kalau hanya sedikit ya sulit karena memang antar tempat biasanya dibatasi kan gitu. Apalagi yang mau masuk ya nggak boleh kan gitu. Yang bisa masuk ikut rombongan hanya official 2 orang kalau seperti itu. 2 orang itu nanti yang mengikuti rombongan, cuman mulai masuknya kalau dulu dari setelah DPRD baru boleh masuk, tidak ikut di depan di depan panggung itu nggak boleh ikut gitu. Jadi, itu nanti silakan berkomunikasi dengan OPD tersebut untuk timnya dijadikan official saja ya. Itu saya solusinya. Karena memang nggak bisa langsung masuk, no, nggak bisa. Tadi kalau sudah masuk di dalam official itu akan mengikuti rombongan sampai ke finish gitu ya. Hanya pintu masuknya mungkin setelah dari Dewan nanti, dari baru boleh masuk. Ya, itu Mas. Ya, Bapak. Oke, Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Barangkali ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari rekan-rekan media, dari pegiat medsos. Atau ini saya bacakan di kolom komentar, Bapak ada satu pertanyaan. Untuk masing-masing OPD bisa mendaftarkan maksimal berapa orang, Pak? Gitu. Kalau mau Secara turun prinsip kita kalau boleh di mendaftarkan semuanya gitu. secara prinsip kalau di pemberangkatan kan tempatnya juga terbatas ya Pak. Sebenarnya kalau cukup diwakili satu OPD di pemberangkatan sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena biasanya OPD kan ngambil OPD-nya sendiri, kecuali dia mempunyai hobi foto, maka dia akan ngambil penampilan-penampilan yang lain kan gitu. Itu logikanya. Jadi kalau di tempat pemberangkatan karena space-nya terbatas, sebenarnya kami berharap nggak usah terlalu banyak yang ikut ya, hanya 1 orang aja. Tapi kalau dari tempat yang saya sampaikan ya seperti saya sampaikan ke Mas Dimas tadi, jadilah official dari OPD itu sehingga bisa ngikut sampai kepada posisi finish. Cuman ya karena jatah official kalau nggak salah hanya 2, jadi official nanti akan membantu kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar mendokumentasikan, bisa jadi juga dibantu. Waduh si kakinya sakit ini nah, bisa jadi gitu. Yang namanya official begitu ya. Jadi terus kalau Pak minta tambahan 2 orang ya mau gak lah selama masih space memungkinkan. Saya belum mengecek kira-kira kapasitas atau kuota lokasi yang ada di sana sampai berapa. Nanti Pak Kabit aja setelah
setelah apa anu tempat tercukupi kira-kira baru space-nya dikatakan oh hanya untuk 50 orang atau 100 orang. Nah, sehingga bagi yang mau mendaftar pertama silakan daftar nanti menjadi cadangan aja. Nanti kalau clear, nah nanti bisa 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 ditambahkan. Gitu ya, Mbak Nisa. Oh, itu ada tambahan tanya apa, Mbak? Itu, Mbak. Dibacakan, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan dari media Pak untuk posisi atau lokasi doorstop ini yang diperbolehkan di daerah mana saja? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Di mana? Ya, Jadi kelewat. Bapak Ibu sekalian, para para pejabat politik ataupun tamu-tamu undangan itu sebenarnya berada di utara semua ya. Jadi nanti yang utama pihak VIP berada di utara. Sehingga doorstopnya nanti akan dilakukan pasti di seputar gedung dewan, yaitu sekitar gedung dewan itu aja ya. Nah, sedangkan yang tadi saya sampaikan untuk kaitannya masalah apa tempat, saya tetap pertama keputusannya satu OPD satu media ya, dengan catatan nanti dilihat dulu. Makanya saya lihat silakan cek dulu lokasinya full full tempatnya mencukupi hanya berapa orang gitu aja ya. Kalaupun ada yang mau daftar dua ya nanti jadi cadangan dulu. Nanti akan diizinkan kalau tempatnya mencukupi gitu ya. Nah ada tambahan lagi itu Pak. Apa ya Mbak? Drone kalau salah apa ya? Ada beberapa pertanyaan Pak ini juga dari teman-teman admin OPD juga ya. Berarti ini nanti dari official apakah diperbolehkan sekaligus dokumentasi Pak? Jadi ketika jalan mengikuti itu sekaligus dokumentasi diperbolehkan ya? Ya, kemarin info dari panitia sedemikian rupa. Jadi ya kalau pengen dapat apa video apapun foto yang dari perjalanan, jadilah official. Ya, jadi official. Makanya tidak hanya dua orang official kan hanya dua orang. Nah, makanya ya anu sambil nyambi jadi dokumentasi ya nggak apa-apa. Ambil dokumentasi. Tapi ya resiko nanti kalau disuruh gendong peserta dan sebagainya karena anu, wah panas gitu ya. Enggak, ada yang tanya masalah drone itu apa tadi, Pak? Iya, baik ini juga ada pertanyaan Pak terkait drone. Apakah ada ketentuannya? Karena mungkin ini dari rumah sakit ya, ingin dokumentasi menggunakan drone. Itu seperti apa nih Pak untuk Di ketentuannya? lokasi mana? Pemberangkatan? Angkatan. Pemberangkatan. Saya kira selama aman dan tidak mengganggu yang lain dan jadi yang ini penggunaan drone itu kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi peserta ya. Jadi harapan saya kalaupun menggunakan drone, tolong jangan sampai mengganggu konsentrasi peserta gitu ya. Kalau terlalu dekat gitu kan akhirnya mengganggu kan gitu. Jadi kami persilakan nanti khusus yang mau membawa drone tolong ditambahi catatan Mbak Nisa. Jadi siapa saja nanti kalau kuota batasan maksimalnya terpenuhi ya nanti kita stop gitu ya yang bawa drone. Oke. Ada lain itu Mbak? Itu ada lain. Apa? Tak kedengaran. Unmute. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Diulang. Oh iya Pak, mohon maaf lupa di unmute. Baik Pak, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pendaftaran media melalui tautan itu, apakah satu tim cukup satu kali mendaftar? Apakah satu orang tiap tiap orang dalam satu tim itu juga mendaftar? Kemudian yang kedua, untuk pengambilan ID card, apakah boleh diambil pada tanggal 13? Mungkin ini tadi sedikit Iya, terlewat. jawab Mbak. Jawab jenengan saja jawaban nih. Ya, silakan dijawab. Ya, untuk pendaftaran media ini satu satu media satu, tapi diharapkan satu media ini juga satu orang saja untuk meliput, ya, karena kaitannya dengan mungkin kapasitas area untuk peliputan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ID card boleh diambil pada tanggal 13? Sangat diperbolehkan. Insya Allah nanti pada hari H, apabila teman-teman tidak sempat mengambil ID card ataupun tidak sempat mendaftar, kita tetap menyediakan ID card untuk akses teman-teman meliput acara di Blitar Ethnic National Carnival. Seperti itu Pak Hanya Kadi. satu Mbak Nisa, yang perlu diwaspadai gini.
tadi kan saya sampaikan, kalau teman-teman media massa kan punya kartu pes, maka saya tidak saya minta tadi Pak Kabit, bolehlah silakan silakan langsung lah. Khawatir saya kalau diambil di lokasi teman-teman yang bukan media massa, maka dia begitu mau masuk sudah dicegat Satpol PP sama Disub nggak boleh masuk. Nah, maka harapan saya silakanlah diambil sebelum acara aja, saran saya. Kan Kominfo nggak jauh kok, hanya dekat sekali di kota ini, di pusat kota kok. Itu ya saran saya. Khawatir nanti ya itu, pas jamnya sudah masuk, dengan teman-teman yang bawa ID card berada di lokasi, jenengan nggak bisa masuk ke dalam, karena dicegat sama Pak Satpol PP sama Disub. Ditanya identitasnya, anu mana lah, itu ya. Wah, itu Anda, mohon maaf Kak, saya dari Nganjuk. Nah, kalau yang dari Nganjuk nanti gini aja. Eh, bisa dititipkan sudah disepakati aja misalnya di Kominfo nanti kan ada piket juga nanti kita kita atau dari teman-teman satu dua juga ada diambil di kantor Kominfo aja ya, dan ini diambil di kantor Kominfo sehingga sebelum masuk lokasi sudah membawa ID card gitu ya. Jadi bagi bukan non non media massa saya kira nanti kalau mau ngambil pada hari H sebaiknya nanti tetap ngambilnya di Dinas Kominfo, nanti akan ada teman-teman yang mengaturnya, karena khawatir saya kalau nggak bawa identitas, terus masuk, mau meliput Pak, mana identitasnya sama Pak Satpol PP sama Pak Disub nggak boleh. Itu Mbak Nisa ya. Oh, gitu, siap, Pak. Ya, tadi dari murah warak seperti itu Ya ya, itu. diusahakan sebelum tanggal 13. Ya walaupun Kalau nggak bisa ya itu. teman-teman dari Kominfo juga standby di media center, tapi diharapkan teman-teman ini bisa mengikuti sesuai ketentuan ya untuk mempermudah atau melancarkan kegiatan publikasi dan dokumentasi acara band Karnival. Ada pertanyaan lagi Pak di kolom komentar. Ini dari Semeru 1. Saya dari media Semeru 1, tapi juga tim dokumentasi OPD. Bagaimana nggih Pak? Nanti Bayarannya double. Ya, karena jenengan masuk dari timnya OPD ya masuk OPD aja lah. Nah, ini Yang koordinasikan Semeru nanti OPD pengamannya ya Pak. infonya ikuti dari OPD aja. Oke. Ya kan, kalau di hire sama teman-teman perangkat daerah ya sebaiknya pakai nama perangkat daerah aja, gitu ya. Siap. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Dimperpusif. Untuk penggunaan foto yang disediakan Diskominfotik, jika diupload Ya. di OPD, apakah perlu diberikan watermark di fotonya atau hanya diberi keterangan di caption? Ya, aku kembalikan kepada Mbak Nisa. Semoga Mbak Nisa. Saya kembalikan pada Pak Kabit. Bapak, buat Anda pendapat Ya. ya Pak. Tempat ya. Jadi dari teman-teman OPD, apakah ketika mengambil foto dari teman-teman panitia dibebaskan dari watermark atau sumber seperti apa? Ya, tadi Pak Kabit sudah bisikin saya Pak Kadis, insya Allah tidak apa-apa ini untuk dalam rangka sukses komunikasi. Ini siapapun yang mengambil dokumentasi yang berada di tautan itu mau menyertakan sumbernya monggo, tidak disertakan sumbernya tidak ada masalah kan gitu, karena memang sudah kita lepas untuk masyarakat, untuk umum siapapun. Nah, makanya kemarin saya sampaikan kepada tim, jangan pelit foto, jangan pelit video kan gitu. Siapapun yang di sana nanti silakan difoto. Pesertanya itu seperti apapun silakan difoto gitu. Saya minta itu ya. Kasihan kalau pas nyari fotonya yang pas tampil nggak ada gitu. Oke, maka lanjut. Kalau Iya ada Pak, lagi. satu dari saya Pak. Oke, Nah, karena cukup ya. Nah, ini ada lagi nih. sekedar Pak menambahkan tadi Pak, karena bebas dari watermark, mohon bisa tag dan mention akun Pemkot dan band Karnival ya untuk Nah, itu saja syaratnya cuma tambahan itu ya. hashtag. Yes, syaratnya itu saja. Band Karnival gitu, tambahin band Karnival. Ya, Karnival. Jadi bisa di tag dan mention dari akun band Karnival dan Pemkot Blitar, karena juga untuk menggaungkan kegiatan event kita di media sosial. Nah, ada tambahan itu apa Pak? Ini ada pertanyaan lagi itu. Ya, ini dari Murah Warak lagi Pak. Mohon maaf, saya dari Nganjuk dan tim kita berisikan 2 orang, 1 live, 1 offline. Nah, ya. Mungkin didiskusikan dengan perangkat daerahnya ya Pak. Atau
Ya, yang ada satu lagi itu tadi ada Ya. lagi. Satu lagi izin bertanya Bapak untuk publikasi di media sosial sekolah, Nah, apakah ada hmm. ketentuan atau dibebaskan sekreasi tim media sosial sekolah? Terima kasih sebelumnya. Ya, prinsip sebenarnya kalau kita pengen menggaungkan kegiatan kita, maka paling pokok coba nanti apakah dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video itu sebenarnya nggak ada ketentuan ya, karena sampai dengan saat ini saya masih belum ada arahan berkaitan harus berupa video begini nggak, tapi dua-duanya kalau bisa ada gitu ya, ada videonya, ada fotonya. Terus kreativitasnya seperti apa? Bebas gitu ya. Yang penting ketika dilihat orang nyaman dan juga dilihat ketika itu wah menarik gitu ya. Jadi justru yang menarik itu yang kita harapkan, dan paling penting lagi setelah diupload di media sosial harus di-share disosialisasikan biar banyak yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat nanti percuma. Ya, ya itu ya. Yes, siap, terima kasih Pak Haris. Dari Pak Heri mungkin ada tambahan Pak Heri. Ini Pak Heri masih bergabung Pak bersama kita di sebelah. Ya, Pak R. Monggo Pak R. Pak Heri Ada terkait tambahan. mungkin dan publikasi band Karnival. Aplikasi. Iya. Oke, silakan Bapak. Jadi pada prinsipnya kita menjaga bareng-bareng lah kegiatan yang hitungannya boleh dikatakan masih fondasi, karena goal kita adalah di camp yang sudah sesuai yang dituju, ya ini harus 3 tahun, nanti kita baru masuk ke Karisma event masuk Nusantara. Jadi kalau memang event ini menjadi milik bersama, bagi teman-teman media, bagi teman-teman di lapangan nantinya, bagi juga tim teknis yang lainnya, mohon bareng-bareng menjaga hati, saling mengingatkan tetapi tidak boleh marah. Kalau marah ngalehai, terus bareng itu teko-teko sembunyi, karena nggak menyelesaikan masalah itu. Kita belajar bareng-bareng dewasa untuk menjadikan event baik di Apexi, di Soekarno Coffee Fest maupun di Blitar Ethnic Carnival ini sebagai our event always missed. Bukan lagi saya, bukan lagi Kominfo, bukan lagi Disbudpar, tetapi ini menjadi milik kita. Kita itu bukan kamu, bukan kami, tapi milik kita bersama. Itu aja pesan yang bisa kami sampaikan. Dan selebihnya, mari kita sambut Apexi, Soekarno Coffee Fest, dan band Karnival dengan bersukaria. Idina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya Pak Heri. Eh, ini tadi dari Semeru 1 izin reupload live streaming boleh. Baik Bapak Ibu diinformasikan bahwa nanti record dari Zoom hari ini akan kita tayangkan di YouTube Kominfo. Jadi nanti mungkin bisa Itu disimak maksudnya reupload live streaming yang ketika mengikuti band Karnival Mbak Nisa. Jadi acara misalnya nanti bisa kita streaming dan dia mau reupload kira-kira diizinkan apa enggak gitu. cuman Pak reupload Reupload live streaming yang ada. streaming. Monggo Nah, Pak. ya kalau saya asal menyebutkan apa sumbernya enggak ada Mas. Ya. Jadi silakan disebutkan sumbernya gitu aja. Ya. Oh gitu. Baik. Nah, Siapa ada sumbernya. yang Jadi boleh Pak sumbernya Kadis? nggak apa-apa. Jadi semakin banyak orang melihat, semakin banyak yang mengenal, mengajari, insya Allah kegiatan kita akan semakin semarak ya. Jadi prinsip kita di dalam publikasi ini berusaha sebanyak mungkin orang mengetahui kegiatan ini. Kalau di Pemkot mungkin hanya 10.000 apa viewer gitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang re-upload terus ada 1 juta viewer, ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya adalah banyak yang melihat kegiatan kita. Itu ya. Jadi prinsipnya selama kami belum melakukan semacam ini, semacam profit oriented, karena kegiatan kita di dalam band Carnival ini istilahnya hanya pengen semuanya bisa dilihat. Semakin banyak orang melihat, semakin banyak yang mengetahui, bahkan mau live streamingkan dari apa yang sudah kita live streaming ini, saya sebenarnya juga nggak ada masalah karena akan semakin banyak yang akan menonton. Itu tujuan
tujuannya Mbak Nisa, Pak Kabit. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Berarti diizinkan untuk relay nggih dengan mencantumkan Siap. Ya, sumbernya. bantuannya nggih dari Semeru 1. Ya, Semeru 1. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup acara hari ini. Tidak ada, nggih? Baik, tidak ada. Sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin kita bisa berfoto terlebih dahulu, Bapak. Iya, foto karena Pak. Screenshot, Bapak. Oke. Hari rakyat hari. Iya, Pak, hari ini, Pak, jadi satu dengan Pak Kabit. Yo nempel Bit. Anu, Her, nempel Her. Yuk, tambahan. Bapak ini di balik saya ini ada banyak orang ini, Pak. Rame di sini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama. Oke, ini ada dua kolom, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, ada Mas Amriza, Mbak Rosida, dan Pak Heri, serta Pak Kadis Kominfotik atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan materi seputar event yang akan diselenggarakan di Kota Blitar. Akhir kata, apabila saya ada salah dalam memandu kegiatan hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.